Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang bentuk penyajian data, yang mana penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyajian data kategori, dan yang kedua, penyajian data numerik. Data kategori atau data kualitatif. Data kategori adalah data yang berbentuk kategori atau data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Contoh, kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi, kategori pendapat yang setuju dan tidak setuju, dan sebagainya. Jika datanya termasuk ke penyajian data kategori, maka perhatikan apakah variabelnya 1 atau 2. Jika 1, gunakan summary table atau bar chart atau pie chart atau Pareto chart. Jika 2 variabel, gunakan two-way cross classification table. Summary table. Summary table memungkinkan kita untuk melihat gambaran besar dari sekelompok data. Selanjutnya, bar chart. Bar chart lebih baik dari summary table, karena gambaran mana data yang besar atau kecil lebih terlihat. Pie chart. Pie chart memungkinkan kita untuk melihat porsi dari setiap kategori. Pareto chart. Pareto chart dapat digunakan jika kita memiliki banyak kategori, memungkinkan kita untuk fokus melihat pada kategori-kategori yang penting. Two-way cross classification table adalah jenis tabel dalam format matriks yang menampilkan distribusi frekuensi multivariat variabel. Tabel ini memberikan gambaran dasar tentang keterkaitan antara dua variabel dan dapat membantu menemukan interaksi di antara variabel. Data numerik atau data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya, data pendapatan per kapita, pengeluaran, harga, jarak, dan sebagainya. Data kategori dapat dijadikan data numerik dengan cara memberi bobot atau skor pada setiap kategori. Contoh, pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2, atau dengan memberi ranking. Contoh, tidak puas 1, cukup puas 2, puas 3. Jika penyajian datanya termasuk penyajian data numerik, perhatikan apakah datanya satu variabel atau dua variabel. Jika satu variabel, gunakan frekuensi dan percentage distribution atau histogram. Jika dua variabel, tentukan apakah urutan datanya penting atau tidak. Jika penting, gunakan grafik time series. Jika tidak penting, gunakan grafik scatter. Frekuensi dan percentage distribution. Frekuensi dan percentage distribution memungkinkan kita untuk melihat perbedaan antara kelompok data. Selanjutnya, histogram. Histogram memperlihatkan bentuk frekuensi dari kelompok-kelompok data. Kemudian, time series. Time series memperlihatkan pola data dari waktu ke waktu. Kemudian, scatter. Scatter memperlihatkan pola hubungan dua variabel numerik. Penyajian data tunggal dan berkelompok. Dalam penyajian data tunggal, dapat menggunakan tabel, diagram batang atau bar chart, diagram batang daun atau stem and leaf plot, diagram garis atau line chart, diagram lingkaran atau pie chart, dan box plot. Tabel adalah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk matriks. Diagram batang atau bar chart adalah penyajian data dengan menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang dan dilengkapi dengan skala tertentu. Diagram batang daun atau stem and leaf plot adalah metode penyajian data statistik dalam kelompok batang, puluhan, dan kelompok daun satuan dari suatu data. Diagram garis atau line chart adalah penyajian data pada bidang Cartesius dengan menghubungkan titik-titik data pada bidang Cartesius.
sumbu X dan sumbu Y. Diagram lingkaran atau pie chart adalah penyajian berupa daerah lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data yang bersangkutan. Dan terakhir, box plot adalah grafik yang menyediakan informasi mengenai rank, mean, median, Q1, Q3, outlier, kemiringan, dan keruncingan dari suatu data. Dalam penyajian data berkelompok, dapat menggunakan histogram, OGIF, atau tabel distribusi frekuensi kumulatif. Histogram merupakan diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi kelas tersebut. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan, yaitu frekuensi suatu kelas dijumlahkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Tabel distribusi kumulatif dibuat dengan cara menjumlahkan frekuensi data secara berurutan. Sekian penjelasan dari kami mengenai bentuk-bentuk penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.